Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8, subtema 2, PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, kalian mampu memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami informasi dengan lebih baik lagi. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Berikut ada sebuah bacaan anak-anak, yaitu yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, menebang liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat dikembangkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penerbitan permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita mencari gagasan utama dan informasi penting. Kalian tentu sudah tahu kan apa itu gagasan utama? Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dari paragraf pertama yaitu penyebab banjir. Informasi pentingnya, yang pertama musim hujan dan curah hujan meningkat. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, terjadinya pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat air meluap. Gagasan utama paragraf kedua, yaitu pemukiman di bantaran sungai. Informasi pentingnya, penertiban permukiman liar di bantaran sungai Ciliwung. Yang kedua, resiko ketika musim hujan di permukiman di bantaran sungai. Nah, untuk paragraf yang terakhir, gagasan utamanya adalah penyebab banjir. Informasi pentingnya, 1. Di Manado, banjir dan longsor akibat pembangunan. 2. Ada banyak bukit dan lereng yang diubah menjadi perumahan. Ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Bencana banjir sering menimpa masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan curah hujan di Indonesia cukup tinggi pada musim penghujan. Banjir juga disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, seperti membuang sampah sembarangan di sungai. Banjir juga terjadi akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai karena banyak pemukiman di bantaran sungai. Contohnya adalah pemukiman di bantaran sungai Ciliwung. Penertiban sering dilakukan oleh pemerintah. Penertiban ini dilakukan karena resiko yang dihadapi masyarakat yang tinggal di permukaan bantaran sungai Ciliwung cukup tinggi karena banjir yang sangat berbahaya. Banjir juga disebabkan pembangunan yang tidak mengindahkan topografi. Di Manado, pemukiman banyak didirikan di daerah perbukitan karena dataran rendah sangat sedikit. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sulit untuk menyerap air, yang pada akhirnya dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada sebuah artikel banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar.
Di Desa Kebonanyar, Kecamatan Mojanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojanyar diliburkan karena banjir tinggi 80 cm masuk hingga dalam ruangan kelas dan guru. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan karena hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu, tanggal 26 Maret 2017 malam. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada sebuah teks bacaan yang berjudul Ada Dua Ada Empat. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, gugur, dan musim panas. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring, banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Di bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Semuanya harus kita syukuri anak-anak karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khas masing-masing. Gagasan utama yang kita dapatkan dari bacaan tersebut yaitu paragraf pertama, penyebab terjadinya 4 musim di negara subtropis. Paragraf kedua, arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi musim di bagian tengah poros bumi. Paragraf yang ketiga, kita harus bersyukur dengan berbagai tempat dengan ciri khas masing-masing. Nah, sekarang kalian tahu kan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim di bumi? Yaitu terjadinya musim yang berbeda karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Di bagian poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kekeringan pada bagian bumi ini. Arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Sekian anak-anak penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.